Pernah nggak sih kamu ngerasa udah siap banget mulai sesuatu, entah itu nulis, mulai bisnis, atau sekedar ngirim pesan penting, tapi malah nggak gerak juga? Kayak semuanya udah direncanain di kepala, bahkan udah disusun dengan rapi, tapi saat mau eksekusi, rasanya kayak ada tembok besar yang nggak kelihatan. Itu bukan karena kamu nggak mampu, bukan juga karena kamu kurang niat, tapi seringkali karena pikiran kita sendiri yang bikin ribet. Overthinking alias kebanyakan mikir bisa jadi penghambat nomor satu yang nggak kita sadari. Kita mikirin semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, padahal belum tentu semua itu bakal kejadian. Alih-alih fokus ke langkah awal, kita malah sibuk mikirin ke langkah 100 yang belum tentu juga kita sampai ke sana. Jadinya, kita kayak mobil yang udah nyala mesinnya, tapi terus nginjek rem. Padahal, kadang kita cuma butuh dorongan kecil buat mulai jalan. Di video ini, kita bakal bahas kenapa sih otak kita bisa segitu kuatnya ngehambat kita sendiri. Dan yang paling penting, kita akan ngobrol tentang gimana cara praktis untuk ngelawan rasa takut dan overthinking itu. Karena nggak ada gunanya rencana hebat kalau nggak pernah dijalanin. Yuk kita mulai pelan-pelan. Overthinking itu sebenarnya adalah proses ketika otak kita terus-terusan memikirkan satu hal secara berulang-ulang sampai kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Bukannya cari solusi, kita malah muter-muter di pikiran yang sama dan makin bikin kita ngerasa nggak mampu. Masalahnya, semakin kita mikir, semakin banyak juga kemungkinan buruk yang muncul di kepala. Contohnya, kamu pengen bikin podcast, tapi kepikiran, suara gue jelek nggak ya? Topiknya menarik nggak ya? Dan kalau nggak ada yang denger gimana? Akhirnya, kamu nggak jadi ngapa-ngapain, dan podcast itu cuma jadi ide manis yang ngendap di kepala. Padahal, kalau dipikir-pikir, belum tentu semua ketakutan itu benar terjadi. Kita jadi sibuk nyari kesempurnaan sebelum memulai. Padahal, kesempurnaan itu datang dari proses, bukan dari awal. Overthinking ini kayak kamu berdiri di pinggir kolam renang, tapi terlalu sibuk mikirin tentang suhu air, kedalaman, dan apakah kamu akan kelihatan canggung. Sampai-sampai kamu lupa kalau tujuan awalmu cuma mau berenang, bukan jadi atlet olimpiade. Dan ironisnya, semakin kita berpikir, semakin besar juga rasa takutnya. Itulah kenapa overthinking sering bikin kita stuck, bahkan untuk hal-hal sederhana sekalipun. Jadi, sebelum nyalahin situasi atau orang lain, coba cek dulu. Jangan-jangan yang bikin kamu nggak maju, ya pikiran kamu sendiri. Kadang-kadang, masalah sebenarnya nggak sesulit itu. Tapi, cara kita mikir soal masalah itu yang bikin jadi kelihatan berat. Misal, kamu cuma pengen mulai olahraga lagi, tapi kepikiran, aduh, harus ke gym, harus beli baju olahraga. Takut dilihatin orang. Padahal, kamu bisa mulai dari jalan kaki di kompleks rumah selama 10 menit aja. Pikiran kita seringkali suka lebay dan dramatis, seolah-olah kita harus langsung sempurna atau nggak usah mulai sama sekali. Dan ini terjadi karena otak kita pengen aman. Jadi dia ngeluarin segala alasan buat bikin kita tetap di zona nyaman. Tapi kenyataannya, zona nyaman itu nggak selalu bikin kita bahagia, cuma bikin kita stagnan. Coba bayangin, kamu mau naik gunung, tapi sebelum mulai, kamu mikir, nanti hujan nggak ya? Kalau kesleo gimana? Kalau ketinggalan rombongan, lama-lama kamu nggak jadi berangkat dan kamu ketinggalan pengalaman indah yang mungkin sebenarnya bisa kamu nikmatin. Jadi bukan medan gunungnya yang berat, tapi bayangan di kepala kamu yang bikin berat. Seringkali kenyataan lebih ringan dari bayangan kita tentang kenyataan itu sendiri. Dan ketika kamu mulai jalan, kamu sadar, ternyata nggak semenakutkan itu kok. Makanya penting banget untuk tahu kapan harus berhenti mikir dan mulai gerak. Salah satu cara paling efektif buat ngelahin overthinking adalah dengan mulai dari langkah paling kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Kenapa? Karena langkah kecil itu nggak terlalu menakutkan, tapi tetap bikin kamu bergerak. Misalnya, kamu pengen bikin channel YouTube, tapi bingung mikirin alat, editan, dan jumlah views-nya. Langkah kecilnya bisa sesimpel nulis ide konten di catatan atau rekam video pakai HP tanpa edit. Atau kamu pengen nulis buku, tapi ngerasa beban karena mikirin ratusan halaman yang harus disusun. Coba mulai dengan satu paragraf aja. Bahkan satu kalimat pun cukup buat mecahin kebuntuan kamu. Kalau kamu pengen belajar bahasa asing, jangan langsung daftarin diri ke kampus mahal atau kursus mahal. Coba aja dengerin satu lagu dalam bahasa itu dan cari tahu arti liriknya. Itu udah langkah kecil dan nyata banget. Langkah kecil ini penting banget karena dia jadi sinyal ke otak bahwa kita bisa memulai. Dan begitu kita punya momentum, semua jadi terasa lebih ringan. Kayak dorong mobil mogok. Berat di awal, tapi begitu gerak, jadi lebih gampang. Jadi, kamu nggak perlu nunggu motivasi besar buat mulai. Cukup ambil satu tindakan kecil sekarang juga. Langkah kecil itu mungkin nggak bikin perubahan besar langsung hari ini.
tapi dia jadi pondasi dari kebiasaan positif yang kuat. Karena ketika kamu berhasil melakukan satu hal kecil, kamu mulai percaya bahwa kamu bisa melakukan hal yang lebih besar. Misalnya, kamu berhasil nulis 1 halaman hari ini. Besok, kamu mungkin nulis 2 halaman. Lama-lama, kamu jadi orang yang konsisten nulis, dan tiba-tiba satu buku udah selesai tanpa kamu sadari. Hal yang sama juga berlaku buat olahraga, belajar, atau bahkan memperbaiki hubungan pribadi. Kuncinya ada di konsisten kecil, bukan lompatan besar yang jarang dilakukan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bentuk latihan mental buat ngelawan rasa takut atau keraguan itu. Dan yang paling keren adalah, kamu jadi terbiasa fokus ke proses, bukan ke hasilnya. Karena hasil bagus itu biasanya datang sebagai efek samping dari proses yang dijalani dengan benar. Kalau kamu tiap hari ngelakuin satu hal kecil buat diri kamu, efek jangka panjangnya bisa luar biasa. Orang seringkali terlalu fokus sama tujuan akhir, padahal perjalanan yang konsisten itu jauh lebih penting. Jadi, mulai aja sekarang. Rayakan juga langkah kecilmu, karena mereka yang akan bikin kamu sampai ke tujuan besar. Kita sering banget kejebak pikiran, nanti aja deh kalau udah siap. Tapi sayangnya, momen siap itu jarang banget datang sendiri. Kesempurnaan itu bukan syarat buat mulai, tapi hasil dari proses yang kamu jalani. Kalau kamu terus-terusan nunggu sampai semuanya ideal, waktu, alat, mood, kamu bisa nunggu seumur hidup. Yang kita butuhin itu bukan kondisi sempurna, tapi keberanian buat ambil langkah pertama. Contohnya, pengen mulai bikin konten tapi minder sama kualitas kamera? Mulai dulu aja pakai yang ada. Sekian dulu video kali ini, see you di next video.